Semangat pagi Bapak Ibu, senang bisa berjumpa kembali. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, apakah sudah sempat melihat video tentang jalinan? Karena apa yang akan saya jelaskan pada hari ini tentang pundi kasih, itu nanti akan berkaitan juga dengan jalinan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum nonton, silakan nonton dulu. Nanti linknya akan saya tempatkan di deskripsi. Bapak Ibu tinggal klik dan nonton itu. Pundi kasih mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama adalah simpanan dan yang kedua adalah pinjaman. Namanya sama, simpanan pundi kasih, pinjaman pundi kasih. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang simpanannya, yaitu simpanan pundi kasih. Simpanan ini sangat bermanfaat Bapak Ibu bagi seluruh anggota, baik sejak usia dini ataupun sampai usia yang sudah senior. Karena simpanan ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu mempersiapkan dana pada usia tua. Mungkin sebagian dari yang sudah senior secara usia akan bertanya, kalau untuk persiapan masa tua kan saya tidak perlu lagi karena saya sudah cukup senior usia saya. Betul Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu mengambil produk simpanan pundi kasih ini, Bapak Ibu juga berkontribusi dalam meningkatkan modal lembaga. CU SKS yang kita cintai ini akan bisa bertahan panjang ketika modalnya itu kuat. Modal lembaga itu sebagai pondasi daripada CU kita. Nah, itulah sebabnya semua anggota diwajibkan untuk mengambil program simpanan pundi kasih ini. Untuk menabung di simpanan pundi kasih ini nanti ada beberapa cara. Salah satunya berkaitan dengan pinjaman pundi kasih. Kita akan bahas tentang pinjamannya setelah kita selesaikan materi simpanan ini. Setoran pertama simpanan pundi kasih ini wajib dilakukan melalui pinjaman pundi kasih dengan nominal minimal 500.000, maksimal 25 juta. Ini disesuaikan dengan kemampuan. Tentu ada persyaratan-persyaratannya. Siapa yang boleh ngambil lebih dari 500.000 atau bahkan sampai 25 juta. Untuk persyaratan lengkapnya, Bapak Ibu bisa menghubungi pengelola. Pada setoran pertama ini, memang tidak diperbolehkan untuk setor secara tunai. Setoran berikutnya, ini baru boleh dilakukan dengan berbagai macam cara. Boleh tunai, boleh pindah buku, atau mengajukan pinjaman pundi kasih lagi. Ini menarik Bapak Ibu. Kita bisa simpan, katakanlah Bapak Ibu pinjam pundi kasih 5 juta. Pada saat itu juga nilai simpanan Bapak Ibu naik 5 juta. Padahal mungkin Bapak Ibu baru membayar angsuran pertama yang mungkin katakanlah 750.000. Nah, tapi simpanan Ibu sudah bertambah 5 juta dan itu dilindungi oleh jalinan. Kemudian, apabila pinjaman pertama belum lunas, Bapak Ibu masih boleh menabung, menambahkan simpanan. Tetapi dengan syarat per bulannya tidak lebih dari nilai angsuran bulanan.
Apa iya ada orang yang mau nambah simpanan? Banyak Bapak Ibu, karena ini simpanan ini bunganya besar, balas jasanya besar. Setelah pinjaman pertama lunas, anggota mempunyai kewajiban untuk menambah saldo setiap bulan minimal 10.000. Kenapa diwajibkan? Ya, karena kita tahu bahwa CU itu bukan sekedar lembaga simpan pinjam, tapi lebih kepada lembaga pemberdayaan. Oleh karena itu, CU mendorong anggotanya untuk menyiapkan dana di hari tuanya, menyiapkan simpanan-simpanan untuk keperluan pada saat yang dibutuhkan. Dan maksimal 5 juta per bulan. Ini dibatasi Bapak Ibu ya, untuk menghindari orang yang ingin ngebom tabungan. Ini berkaitan dengan manfaat daripada jalinan. Adapun maksimal tabungan pundikasi yang dimiliki anggota adalah 100 juta. Ketika simpanan itu sudah mencapai nilai 100 juta, maka ketika ada bunga itu otomatis akan dipindahkan ke tabungan harian. Balas jasa atau bunga simpanan pundikasi ini sebesar 6% per tahun. Cukup besar ya Bapak Ibu. Dan simpanan pundikasi ini juga dilindungi oleh jalinan tunas. Yang intinya, ketika anggota mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini meninggal, maka nilai simpanannya itu akan diberikan santunan dari BKCU sebesar nilai simpanan tersebut. Jadi keluarga atau ahli waris bisa memiliki 2 kali dari nilai simpanan itu. Yang pertama adalah simpanan anggota itu sendiri, yang kedua santunan dari BKCU. Penarikan simpanan itu bisa dilakukan ketika anggota berumur 60 ke atas. Kalau diambil sebelumnya bisa nggak? Bisa, tetapi ada konsekuensinya, yaitu penalti sebesar 10% dari nilai yang ditarik. Kalau ngambilnya 1 juta, maka penaltinya adalah 10%-nya sama dengan 100.000. Memang karakter dari simpanan pundikasi adalah mempersiapkan dana pada usia tua. Oleh karena itu, penarikannya pun dibatasi, sehingga anggota benar-benar bisa menjaga simpanannya ini sampai pada masa tua, di mana barangkali memerlukan dana yang lebih besar. Begitu tentang simpanan pundikasi Bapak Ibu. Kita akan lanjut kepada pinjaman pundikasi. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, nanti bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akan menjawabnya di situ. Nah, sekarang kita masuk ke pinjamannya. Pinjaman pundikasi adalah pinjaman kapitalisasi atau progresif. Maksudnya, pinjaman ini tidak bisa dibawa pulang uangnya, bukan diambil tunai, tetapi langsung masuk ke simpanan pundikasi. Kalau pinjaman kedamaian, masuknya juga ke simpanan kedamaian. Jadi ada perpadanan antara pinjaman dan simpanan. Begitu juga di pundikasi ini, pinjaman ini langsung disetorkan kepada simpanan pundikasi. Nilai pinjaman pundikasi minimal 500.000. Ini sebesar nilai minimal simpanan pundikasi yang tadi.
Jadi setoran awal minimal 500.000 dan itu harus dilakukan melalui pinjaman ini. Tidak boleh tunai, harus melalui pinjaman. Minimal 100.000, maksimal 25 juta, tergantung dari kemampuan bayar setiap anggota. Jangan sampai semangatnya terlalu besar, kemudian ngambil pinjaman 20 juta, 22 juta, tapi ternyata akhirnya membebani kehidupan ekonomi rumah tangganya. Itu bukan hal yang diinginkan oleh CUSKS. Jangka waktu pelunasannya antara 12 bulan sampai dengan 120 bulan. 1 tahun sampai 10 tahun. Balas jasa atau bunga pinjaman ini sebesar 0,75% per bulan. Jasa pelayanannya 1%. Jadi seperti pinjaman tunai itu ada jasa pelayanan sebesar 1%. Apabila anggota terlambat untuk mengangsur, akan ada denda sebesar 0,5% per bulan. CU bukan mau hidup dari denda ini Bapak Ibu ya. Justru CU mengharap jangan sampai ada denda. Artinya bayarlah TWTJ. Tepat waktu, tepat jadwal. Ini yang paling ideal. Bapak Ibu tidak terbebani, CU tidak terbebani, anggota lain yang ingin pinjam pun dananya sudah tersedia karena semua anggota mengangsur dengan TWTJ ini. Pinjaman dengan jangka waktu angsuran di bawah 60 bulan itu dilindungi oleh program jalinan lintang. Maksudnya seperti apa? Nah, simpanan Bapak Ibu itu dilindungi dari risiko cacat tetap total atau risiko meninggal. Ketika salah satu di antara dua kondisi itu terjadi, maka kewajiban angsuran pun gugur atau dihapuskan. Ahli waris atau keluarga tidak lagi harus menanggung kewajiban untuk mengangsur. Untuk detail dari lintang ini, silakan Bapak Ibu melihat video-video yang terdahulu, yang linknya nanti akan saya tempatkan di deskripsi. Ini berlaku untuk pinjaman sampai dengan 60 bulan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ngambil pinjaman dengan jangka waktu 72 bulan atau bahkan 61 bulan, maka perlindungan ini gugur, tidak berlaku. Jadi berlaku khusus bagi yang pinjaman sampai dengan 60 bulan saja. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang pundi kasih yang terdiri dari dua produk, yaitu simpanan dan pinjaman. Dan ini sifatnya wajib Bapak Ibu ya, semua anggota harus memilikinya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Bila ada yang masih belum jelas, silakan menulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab di situ. Terima kasih. CUSKS, hidup sejahtera bermartabat.